Setahun Prabowo Gibran, pembangunan IKN masuk fase percepatan. Nusantara memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru yang merepresentasikan pemerataan pembangunan nasional. Landasan hukum penguatan pembangunan itu tercantum dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2025-2029, serta Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Kedua aturan ini menegaskan target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028, disertai pemindahan aparatur sipil negara, ASN, dan penyediaan infrastruktur dasar. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa saat ini pembangunan telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Ia menegaskan seluruh langkah yang diambil pemerintah diarahkan untuk memenuhi target nasional yang telah ditetapkan. We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN, kata Basuki dalam keterangan resminya. Dari sisi pembiayaan, pembangunan IKN didukung anggaran negara sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN. Hingga Oktober tahun 2025, Otorita IKN mencatat komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas investasi swasta dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Selain pembangunan fisik, program peningkatan kapasitas masyarakat terus dilakukan di kawasan sekitar IKN. Hingga kini, tercatat lebih dari 800 pelatihan digelar bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan warga lokal untuk meningkatkan keterampilan serta kemandirian ekonomi. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN juga harus berdampak sosial langsung bagi masyarakat. Pada sektor pendidikan, Otorita IKN mempersiapkan layanan sekolah berstandar internasional di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Program kolaborasi antara guru lokal dan penutur asli bahasa Inggris di SDN 006 Sepaku menjadi salah satu langkah awal dalam membangun ekosistem pendidikan global di wilayah tersebut. Di bidang ketahanan pangan, sekitar 10% wilayah IKN dialokasikan untuk produksi pertanian dan perkebunan berkelanjutan. Pendampingan kepada kelompok tani dan wanita tani terus dilakukan, termasuk penanaman ribuan bibit kopi Liberica yang digadang menjadi komoditas unggulan khas Nusantara. Upaya ini disebut sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama, ujarnya.